Ya bagus. Di banyak negara sekalipun juga ada peringatan Hari Konstitusi. Di India, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Korea Utara dan Selatan, Belanda, Norwegia, itu juga melakukan satu bentuk peringatan Hari Konstitusi. Nah kemudian misalnya negara kita, seingat saya ya, mungkin karena ada perubahan terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, itu baru kemudian akhir-akhir ini ada peringatan Hari Konstitusi. Dulu waktu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah tidak ada, gitu kan. Bagus, sebagai satu langkah upaya untuk memperingati lahirnya konstitusi yang mengatur sistem ketatanegaraan kita. Saya pikir gitu kalau masalah itu. Pak, dalam pelaksanaan penyelenggaraan bernegara, ada beberapa hal yang dikatakan tidak inkonstitusional, seperti pembuatan Inkonstitusional. undang-undang apa. Jadi sebenarnya konstitusi itu sendiri itu kan undang-undang dasar, gitu kan ya. Kalau dalam secara teori itu ada undang-undang dasar itu ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Nah, Inggris salah satunya masih menerapkan konstitusi yang tidak tertulis di samping konstitusi yang tertulis. Nah kalau kita konstitusinya ya tertulis, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah dasar dalam mengatur cara kita bernegara, gitu kan ya. Bagaimana misalnya negara, misalnya bersama-sama dengan rakyat, di dalamnya ada pemerintahan, gitu kan, itu diatur sedemikian rupa, gitu kan, dalam cara tadi tata cara bernegara tadi, gitu kan, itu jadi dasar, gitu kan. Nah, pertanyaan tadi apa? Omnibus Law. Omnibus Law. Jadi konstitusi itu kan sebenarnya karena dalam tata urutan perundang-undangan itu adalah hukum yang tertinggi, Mas. Hukum yang tertinggi gitu kan ya. Jadi setiap aturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kalau di kita. Gitu kan ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah undang-undang. Ya. Yang level atau tingkatannya ada di bawah Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, jadi Omnibus Law itu sendiri, itu sesungguhnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang ada banyak, misalnya kelompok masyarakat yang masih belum menerima, gitu kan ya, hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Karena dipandang oleh sebagian di antara penentang tersebut inkonstitusional. Tidak sesuai dengan kebijakan dasar yang ada pada Undang-Undang Dasar. Debatable. Karena yang namanya lahirnya sebuah kebijakan kadang ada yang pro, sebagian kontra. Atau lebih banyak pro-nya, atau lebih banyak kontranya. Itu umum. Gitu kan? Bagaimana kemudian untuk mengujinya? Ya diuji. Apakah undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan? Ke siapa? Mahkamah Konstitusi. Karena yang namanya undang-undang itu dibuat bukan cuma oleh pemerintah. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Inisiatif bisa datang dari pemerintah, bisa datang dari DPR, gitu kan ya. Nah, dua lembaga ini gitu. Ketika misalnya sekelompok bagian dari kelompok masyarakat masih tidak menerima, ya diuji di Mahkamah Konstitusi. Hasil dan putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang kemudian nanti akan mendeklar atau menyatakan apakah sebuah undang-undang itu konstitusional atau inkonstitusional.